mencium aroma lombok itu sudah tidak ada masalah bagi saya. Sudah tidak bisa membedakan antara bau itu sudah tidak ada lagi. Bau ini aroma lombok. Terutama teman-teman seniman ini yang sebenarnya saya harapkan sekali bergairah ya, berjuang ya. Tapi ternyata saya yang tua begini sudah tidak muda begini ini yang saya lebih semangat. Dia hanya sewaktu-waktu aja dia senang kumpul, ngomong dan sebagainya. Sebenarnya keseharian itu yang seperti saya alami ini, yang saya butuhkan ini yang saya nikmati. Jadi saya menikmati melukis ini karena suara hati. Gitu. Kalau ngomong boleh aja ya. Tapi realnya berbahasa basi saya tidak bisa. Tapi kenyataannya saya pribadi masih saya gigih. Saya menikmati benar bukan hati saya. Melukis itu hati saya. Suara batin saya yang menjerit, menguak dan sebagainya. Suara batin saya. Kalau saya marah, saya marah. Kalau saya senang, saya senang. Kalau saya tidak punya apa-apa, Bagus deh ini. sangat-sangat miskin saya. Secara materi saya miskin sekali. Tidak bisa saya memenuhi kebutuhan saya sebagai seorang laki-laki. Ya, kurang. Untung ya. Nah ini Tuhan itu maha adil ini. Saya pensiunan guru SMP Negeri 1 Mataram. Ada uang saya, uang pensiun. Ini yang saya makan. Beli nasi bungkusan ya 7.000, 6.000. Itulah kehidupan saya. Saya menikmati. Saya sedih Pak. Lihat teman-teman yang muda, justru yang muda-muda ini saya sedihkan sekali. Dia hanya ngomong bukan darah daging mendarah mendaging, hanya mulut aja. Saya mengagumi semua ciptaan Tuhan. Kebetulan saya lahir di Lombok. Jadi mengapa tidak saya ingin melontarkan Lombok sebagai kenang-kenangan indah itu. Yang indah tadi itu ditangkapnya apa? Ya. Yang indah tadi ditangkapnya apa dalam karya kalian? Bagaimana? Yang indah tadi, yang indah atau apa tadi? Yang indah. Yang dicatat dalam karyanya seperti apa? Oh, saya kadang-kadang banyak saya melukis melodi, irama. Jadi irama kehidupan, irama melodi kesusahan, irama melodi kesenangan, senang, gembira. Nah, ini saya. Jadi Coba ini. sampai sore, sampai pagi, saya menikmati betul dan saya bukan apa merasakan itu betapa indahnya melukis. Nikmatnya itu luar biasa. Saya
dapat uang dari itu, saya belikan kuas yang enak sekali, panjang itu lentur gitu ya, itu enak sekali itu. Jadi saya menikmati betul itu. Demikian juga alat-alat. Sekarang dagingnya kurang begitu berkenan karena pertama bau, ya, bau cakninya itu merangsang hidung saya. Kedua, kurang cepat bisa mengerjakan itu. Tapi step by step bagus. Itu indahnya melukis. Jadi bisa menumpahkan perasaan apa saja yang dalam batin itu. Ya. Gamang kehidupan juga. Saya sudah merasakan. Inspirasi dari mana-mana Pak ya? Tidak terbatas ya, inspirasi tidak terbatas. Tidak ada masalah. Sebenarnya, apa saja. Sebenarnya kalau bisa Ya, sekarang, tapi lebih senang saya kalau melihat langsung. gambar wanita. Oh. Figur itu yang saya senang sekali. Oh, ya. Figur manusia itu yang saya paling senang. Tapi langsung itu Pak ya? Ya. Atau dari gambar aja? Langsung figur-figur itu. Bagaimana? Mamanya itu ada model atau ada apa gitu sebenarnya. Kalau figur-figur suka apa namanya anatomi dan sebagainya Langsung gitu. dia dulu. Langsung Dulu ke pasar kan Bapak? karya. Bapak kan ke pasar dulu melukis ya? Pasar ikan, baik langsung. Ya, ke pasar. Langsung aja dulu. Heeh. Dulunya gitu loh ya. Ya. Nah, dulunya gitu. Langsung aja saya praktek-praktek ke pasar, ke jalan, ke ramean, upacara-upacara saya langsung aja. Itu anu saya, beda saya dari pengalaman itulah mendidik saya untuk bertarung tidak boleh dari pengalaman. Apalagi dengan mata saya sekarang sebelah yang kiri ini sudah hampir tidak melihat, yang kanan aja masih melihat. Malah kalaunya beliau, oh Peng Chong, saya beri kamu problemnya ini, kamu bisa mengatasi tidak? Kamu saya berikan bukan senang, tidak, saya berikan ini kamu. Saya syukur langsung tahu. Saya diperingati. Yang tahun-tahun yang lalu gegabah aja saya terima itu. Tidak sayang sama masa, tidak sayang sama semua gitu. Jadi sekarang saya terima itu hukuman beliau itu sebagai karunia beliau. Betapa besarnya beliau di atas, betapa maha agung nama beliau di atas. Saya nikmati sekarang. Bukan saya apa istilahnya remon apa. Saya sebagai manusia biasa tidak lepas dari rasa puasa. Kadang-kadang mengapa di hari tua begini tidak ada begini? Tidak, saya nikmati sekarang hari tua saya. Terima kasih. Asungkannya, terima kasih. Saya diberi peringatan begini. Kalau saya diberi umur panjang, itulah. Kalau tidak, kalau saya ingin kembali, saya ikhlas. Itu keikhlasan saya sebagai seorang manusia dan sebagai seorang seniman. Itu yang mengajari saya. Itu mengajari saya untuk
tabah menerima kenyataan sekarang ini. Tidak karena ada terlalu senang, karena tidak ada lalu ngomel-ngomel. Itu banyak mengajari badan saya ini. Jadi Tuhan sudah memberi saya kasih sayang yang luar biasa. Matur sungkaru, matur terima kasih. Karena saya diberi mata sebelah tidak melihat, hati saya mulai peka, peka akan kehidupan, peka akan berhubungan, berkomunikasi dengan orang. Proses saya kreatif, kalau saya dihantam, diterimakan satu momen yang suka sulit. Misalnya keras sekali rasa bergelora dalam badan saya. Mata kurang, mata ini ada masalah. Saya belajar banyak hari. Apalagi belajar anatomi, apalagi kita orang itu Saya itu belajarnya dari mana? Belajarnya dari mana? Ya? Belajarnya dari mana? Bagaimana? Belajarnya dari mana anatomi dan sebagainya? Ya otodidak kan? Iya, saya banyak belajar dari buku. Buku banyak pegangan saya dalam anatomi. Ya, Tapi karena buku itu, dari tamu bawain buku. oh, Jadi bapak minta buku lah. karena buku itu anatominya anatomi barat, jadi berbeda dengan Indonesia. Kalau barat kan 8 Apa itu kuliah nih gitu. Nah, ya. Kalau Indonesia 6 atau 7. Kalau yang kerdil pendek itu ya 6. Kalau yang agak tinggi itu 7 kali untuk dewasa. Saya nikmati. Enaknya garis lengkung bantal, pinggang. Iya. Enak sekali. Dengan bidang dada, bidang ini keluar gitu ya. Itu kita ganti tadi. Pak, kalau yang menemukan apa namanya bahwa itu jadi ciri khas Bapak itu bagaimana prosesnya? Bagaimana? Yang menemukan akhirnya ini lukisan, oh ini pasti Pak Pengsong gitu, lukisannya Pak Pengsong, ya itu menemukan itu bagaimana? Oh, itu kan yang begitu suara batin yang menjerit itu yang terjawab itu otomatis. Tidak ada yang mengakui lukisan saya, orang lain itu tidak ada. Dia jujur orang-orang itu rasanya tidak bisa mengakui. Karena waktu berkarya itu suara batin yang berbicara menjerit. Bukan karena apa? Bukan karena kebutuhan, tapi memang ada kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup senang gitu, bahagia gitu. Rasa apa? Rasa semua mensyukuri gitu loh. Saya berbeda. Saya sekarang aja jam sekian ini udah yang sebelah, mata kiri saya hampir tidak melihat. Mata kanan saya yang sebelah sama-sama sudah. Muka Anda tadi saya tetap ini potongan saya. Saya tetap mensyukuri matur sungkaru. Terima kasih.
saya diberi tadi makan pagi 3 kepel aja. Karena saya juga makan secara kepelan juga. Dikepel gitu terus digigit gitu. Iya bernada. Itu kalau akhirnya teman-teman di sini banyak yang mengikuti gaya bentuk seperti lukisan anjing bapak, gimana itu? Oh, biarkan aja lah. Itu bukan saya sang penentu, bukan saya sang maut atau sang menentukan itu. Tapi ada yang akan di atas. Saya percaya itu. Ada yang akan di atas. Jangan tiru lukisannya, enggak. Kalau mau meniru lukisan saya silakan. Kalau itu untuk perjuangan hidup kamu bisa kamu makan sepiring nasi, syukur alhamdulillah. Gitu loh ya. Malah Itu loh, ya, madu langsung kali. Saya bisa memberikan mereka di jalan keluar. Sehingga mungkin anak-anak saya ikut seperti saya kali. Saya ini mandiri betul. tapi kok ini Pak ya, kalau menurut kita yang di luar ya seni rupa di sini Pak Bengsong aja sama Pak Mantre gitu, yang lain kok berkembangnya lambat ya, gimana itu Pak ya? Pancingan. Sebab melukis itu bukan bagian daripada hidupmu. Melukis itu hanya untuk kepentingan perutnya aja. Kalau saya tidak. Itu jeritan batin itu. Jeritan hati itu. Ya, ya, Bisa menerima. ya, ya, Uh, uh, keren, cool. Itu jeritan batin itu. Menjerit, mengarang, mengeluh, puas itu. Dan mensyukuri karunia beliau yang di atas, Tuhan yang Maha Esa. Jadi saya wiwasih, Tuhan, saya diberi berkah. Syukur-syukur kalau saya bisa memberi bantuan pada orang lain, pada pelukis yang saya berikan. Tidak ada rahasia. Itu nanti suara batinnya yang berbicara masing-masing pelukis itu. Saya melukis meniru Pak Bengsong. Akhirnya suara hatinya yang berbicara itu. Tidak ada orang lain yang melarang. Bukan saya yang melarang atau siapa. Itu suara hati. tapi Bapak itu kalau untuk Lombok sendiri itu mengarahkan nggak di seniman-seniman, karena yang menurut kita belajar kan Bapak tuh terus mengarahkan nggak, kesenian harus seperti ini atau apa gitu. Mengarahkan saya tidak pernah dan tidak berani. Kalau dia bertanya, kalau dia bertanya, apa yang baru saya jawab. Kalau yang nyantrik tadi jadi murid itu gimana itu? Bagaimana? Kalau ada yang nyantrik jadi murid Bapak gitu di dalam berkarya melukis itu bagaimana prosesnya Pak? Ya, yang saya masukkan kan saya mengetuk hati batinnya supaya tegar. Kalau karena itu dia tidak bisa makan, nggak apa-apa. Tapi jangan ini masukan aja dari saya. Jangan saya dijadikan komoditi untuk dia. Saya menjerit itu kalau begitu. Tapi apa daya? Ada yang di atas yang ngatur. Itu loh. Kepercayaan saya ada yang di atas yang ngatur saya.
Saya terbuka memberikan apa saja yang saya tahu dan apa yang saya pernah alami. Saya berikan. Generasi penerus. Ada persis lukisan saya. Malah lebih baik daripada lukisan saya. Padahal saudara, terima kasih Tuhan. Saya gitu. Saya sudah bisa memberikan napas kehidupan untuk dia. Bisa makan, bisa ini. Betapa agungnya beliau di atas, memberikan saya berkah. Bisa memberikan pada orang lain sebagian dari kemampuan saya. Apa harapan Bapak tentang para pelukis Lombok putra daerah? Bagaimana? Harapan. Harapan saya mandiri. Jangan sekali-kali terbawa-bawa oleh keadaan. Mandiri. Biar bagaimana jangan namanya Sokani, namanya ini, namanya itu ya. Apa-apa. Silakan mengakui diri sendiri itu. Jujur gitu ya. Silakan. Saya tidak ada batasan untuk oh ini ya, kertas pembatas nggak ada. Kalau saya diakui sebagai gurunya, syukur alhamdulillah. Kalau saya dibenci atau difitnah, dimarah atau bagaimana, saya bersyukur. Oh, saya tidak pernah merugikan masalah. Iya. Kehidupan mereka tidak pernah saya rugikan. Saya mensyukuri adik-adik teman pelukis Lombok itu bisa hidup. Pak, bisa nggak cerita karya yang tadi tempatnya Mas? Wayang. Oh, Pak Wayan itu karya itu mungkin Yang gede ke Pak? yang gede itu cerita Yang di Kutai. karya itu di mana itu dulu bikinnya? Yang mana? Yang besar di rumahnya Yang besar. Selagalas. Gambar apa itu, Mas? Gambar putih kan kita ngerjain bareng itu. Ya. Ya, Putih. ya, Ya. putih panen. Panen ya. Ya. Bagaimana pertanyaan? Bisa cerita prosesnya waktu itu bagaimana bikin karya itu? Oh, saya suka sekali berkarya keliling keluar jalan. Nelayan, petani, ya, buruh. Saya rasakan saya dekat. Dan itu di batin saya sama-sama. Di Lombok Selatan, ya. Muter dulu. Kadang-kadang ya padi itu ya, gabah itu ya, gabah itu digetek namanya itu loh, dikupas sedikit, dimati, dikunyah dan sebagainya. Nggak ada makanan lain, itu yang ada. Jadi gabah itu ya, gabah itu digetek, dimakan. Saya lihat sendiri itu. Karena saya menyusur, Mas. Kalau saya lihat satu gubuk ya di tengah
areal yang kosong begitu ada rumah satu, saya menyelinap ke sana ya. Kan rumahnya modelnya itu tinggi, Ya. terus rendah, nah sehingga yang di bawah itu agak nyaman, sedikit dingin, tidak terlalu panas. Saya menyelinap ke sana. Jauh sekali saya lebih bisa menikmati sejak saya makan nasi suapan. Kalau di sini gabah itu ya itu dipakai camilan untuk mengisi waktu. Sambil dia ngusir burung. Itu ada aneh, ngusir burung yang serok, nanam kayak hujan serok gitu. Karena itu saya senang sekali berkelana, Cari inspirasi ya. Cari inspirasi. ke keluarga mereka. Lengkap dah saya bawa. Saya pagi-pagi, meskipun itu hanya 1 on kopi yang saya pagi-pagi, senangnya saya. Bapak pun senang. Ya, Bapak pun senang. boy, ini luar biasa ini rasanya ini. Bisa memberikan sesuatu pada orang yang kebetulan kehausan, tidak ada yang makan. Bayangin gabah itu ya, gabah itu yang dia kunyah sedikit itu dicari. Terus saya bawakan dia apa? Ya makanan khas saya. Nah, dikala begitu ya, saya menikmati luar biasa. Sepertinya saya ini ya sang juru selamat. Madura Soekar, terima kasih sekali. Saya diberi kesempatan bisa menonton. Mana dia bunting besar ya, besar peluknya. Tidak ada yang cukup karena dia berada di rumah yang ketinggian sedikit ya, cukup dia berlerakak namanya kan, berpantun ya mulutnya supaya jangan kering. Supaya ngomel aja ngonyeh itu. Wih. Baru melukis. Ya. Habis itu baru Habis itu baru melukis. Tapi munculnya apa? Kalau Ya. Bapak itu benar-benar diambil seperti aslinya realis atau pakai kiasan-kiasan kalau sudah dimasukkan ke kanvas? Biasanya mendekati dekoratif. Jadi orang ya dengan pakaian segala macam. Saya ingat tuh garis-garis saya itu saya sudah gambar orang-orang. Saya tidak bisa ceritakan ini. Kalau tekstur gimana? Hah? Dengan tekstur tadi. Bagaimana? Dengan tekstur tadi bagaimana? Masih hasil muncul tekstur Oh. itu. Dengan tekstur itu kan hanya untuk bisa saya raba, bisa saya rasakan. Jadi menyentuh batin, fisik itu saya sentuh itu. Kanan kiri.
Itu memikirkan nggak nanti kalau dilihat orang juga terinspirasi dari situ, dari karya lukisan Bapak? Biar aja lah Mas. Itu bukan milik saya, itu milik Tuhan itu. Oh gitu. Tuhan yang memiliki, bukan saya yang memiliki. Bukan saya yang memiliki. Tuhan yang bisa memiliki. Saya percaya dengan itu. Pak bisa cerita tentang mantra nggak? Nggak tahu. Karyanya dia. Mantre, Iya. Kalau kemarin ada Nyoman, wawancara nyoman, mantra. Wawancara mantra. Bapak kalau melihat mantra karyanya bagaimana? oh dia bagus. Wah, Bapaknya. dualisme ini. Nepotisme enggak. Iya. Saya bisa menikmati itu. Saya bisa merasakan. Saya bisa merasakan kesenangan dan juga kebahagiaan saya. Karena apa? Yang ukur itu hati nurani, bukan mata. Hati nurani yang ukur. Tapi enggak ada. Selain spontannya Nyoman itu, saya rasakan lain. Tapi kadang-kadang ya terlena itu yang saya anu ya. Kalau dilihat secara mata luar ya terlena dia dengan musik, Oh. dengan itu ya. Tapi yang sekarang muncul juga banyak kayak gitu, Pak. Ya, Yang sekarang muncul seniman-seniman kayak gitu. Jadi macam-macam gitu loh. Bikinnya itu. karena apa macam-macam? Karena itu yang dinikmati, Nah, itu yang dinikmati apa hidup bahagia senang. Sama dengan Anda ke belakang ya, Anda di rumah ya, masa makan nasi toh ya. Dari waktu ada kacang tanah, ada apa itu ada bisa. Yang penting bisa menikmati karunia Tuhan beliau. Langsung kawin, terima kasih sekali Tuhan. Bisa berterima kasih kita sebagai umatnya sudah diberi berkah untuk bisa hidup yang lebih baik lagi daripada saudara-saudara kita yang di luar ini yang masih ada. Oh, galeri internasional. Galeri nasional. ini kan dari nasional. Galeri Nasional. Dia ada Mas Fuad datang atas dikirim Pak Andre untuk melihat mungkin ada masukan nggak dari teman-teman di sini untuk Galeri Nasional programnya atau apa gitu. Masukannya yang saya atur kepada Bapak ya, berilah pendidikan hidup berkesenian ya. Jangan karbitan, jangan dikarpet ya, tolong jangan dikarpet ya. Matangnya nggak enak kalau dikarbit. Ya matang, kan tahu sendiri kalau karbit itu matang sebentar aja. Ya. Setelah itu sebenarnya mentah. Kalau adik lihat saya, ya saya sih karbitan juga ya. Enggak lah. Matang mohon. Karbitan cepat atau karbitan lama? Kalau cepat ya keluarnya cepat, Karbitan pohon. habisnya cepat. Ya, Pak, ya. Hanya saya tidak bisa tidak bisa berbicara basa-basi mengenai seni itu aja. Saya paling goblok, saya paling bodoh. Sampai tanya anak saya itu ngomong, dia lebih hamil daripada saya. Tapi bagaimana terus akhirnya bisa punya kayak apa ya, link atau apa gitu kan ke banyak orang Bapak punya ke antar seniman, antar galeri,
itu bagaimana oleh membina hubungan sama mereka, kolektor dan Saya sebagainya. kembalikan ini kebesaran beliau di atas. Saya kembalikan di atas. Berilah, saya mohon kecerahan pada mereka itu semua, supaya bisa menerima kenyataan hidup itu berbeda. Nah, itu hidup itu tidak semudah apa yang dia bilang. Jadi seniman itu jangan mengharapkan jadi seniman. Nikmati. Bagi seniman baru terkenal. Kalau banyak ngomong saya. Udah. Enggak. Cuma saya Belum. pengen, Ngobrol ya Pak, ngobrol. saya pengen melihat aja, terus kemudian Bapak punya hubungan baik sama kolektor atau galeri, artinya diundang pameran terus, itu bagaimana? Kan teman-teman di sini memang kekurangannya di situ, Iya, nggak betul, punya, betul. iya. Betul. Bagaimana itu bisa terbagi juga? Satu, kurang percaya diri. Kurang percaya diri dan senang sekali dia duplikat orang lain masuk dalam dirinya, bukan duplikat dirinya sendiri. Kalau masuk duplikat dirinya sendiri tidak begitu. Boleh. Saya juga sama dengan mereka belajar. Saya banyak sekali belajar dari luar. Tapi hidup itu memberi saya banyak berharga. Terima kasih Tuhan. Silakan pada beliau di atas. Cuma tadi kesini memang kita tuh cuma pengen melihat apa namanya semangat Bapak, mungkin bisa menginspirasi teman-teman nanti yang apa mencatat obrolan ini, seperti itu sih sebenarnya yang kan nggak banyak ya teman-teman punya inspirasi. Terus Pak Penso aja sampai setua ini masih berkarya dan sebagainya, sebenarnya itu kan penting buat di apa berbagi sama teman-teman seniman yang muda juga, seperti itu. Percaya diri sendiri, jangan sekali-kali jadi duplikat orang lain. Percaya diri sendiri, jangan jadi duplikat orang lain. Ya, Ya. dia orang itu terkenal, ikut ini. Nanti ada waktunya, ada masanya untuk masak, Ya. matang itu. Hmm. Jangan masakannya masakan karabitan.